Selamat siang untuk kita semua. Saya Yemi Apipianti Ruginting dan rekan saya Nurul Hasanah. Kami dari kelompok 8. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas teori graf. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang mencari rute terpendek dalam sebuah graf menggunakan algoritma Dijkstra dan Floyd-Ussel. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat menyaksikan. Saya Yemima akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Di sini kita memiliki graf seperti berikut. Graf ini memiliki 7 buah vertex. Mari kita mencari rute terpendeknya. Kita awali dengan vertex A. Vertex A. Vertex A ke A berjarak 0. 0A. Vertex A ke B berjarak 2A. Vertex A ke C berjarak 4A. A ke D, E, F, G tidak saling berhubung, maka kita beri tanda infinity. Lalu kita beri tanda kepada angka terkecil. Lalu kita lihat lagi mana angka yang terkecil, yaitu 2A. Kita turunkan dan kita beri tanda. A ini berada di kolom B. Kita lihat vertex B. Vertex B terhubung ke A, C, D, dan E. A tadi sudah diselesaikan. B ke C berjarak 1. Jadi 1 ditambah 2, 3, B. B ke D berjarak 3, berarti 3 ditambah 2, 5B. B ke E berjarak 2, berarti 4B. Dan B tidak terhubung ke F dan G. Lalu kita cari mana angka yang terkecil, yaitu 3B. Kita turunkan 3B dan kita beri tanda. Dan di sini C. Kita berjalan lagi dari C. C terhubung ke A, B, D, dan F. A dan B sudah selesai. Lalu C ke D. C ke D 1. Jadi 1 ditambah 3, 4 C. C ke F 4. 4 tambah 3, 7. Jadi 7C. Sedangkan C tidak terhubung ke E dan ke G. Jadi E tadi kita turunkan aja 4B dan C ke G infinity. Lalu kita lihat lagi mana angka yang terkecil, yaitu ada 2, 4C dan 4B. Kita bebas memilih yang 4C atau 4B. Di sini saya akan ambil yang 4C. Dia berada di kolom D. Jadi kita berjalan dari kolom D. D terhubung ke B, C, E, F, G. B, C tadi sudah diselesaikan. Berarti D ke E berjarak 1. Berarti 1 tambah 4, 5. Di sini lebih kecil daripada di baris D. Jadi ini aja kita turunkan, berarti 4B. Dan D ke F berjarak 2. Berarti 2 ditambah 4C. Berarti 6D. Dan D ke G berjarak 2, berarti 2 tambah 4 berarti 6D. Lalu kita lihat lagi angka yang terkecil. Di sini ada 4B. 4B berada di kolom E. Jadi E terhubung ke B, terhubung ke D, dan terhubung ke G. B tadi sudah dan D juga sudah, berarti E ke G berjarak 2. 2 ditambah 4, 6. 6 E. Dan E tidak berhubung dengan F, jadi ini kita turunkan aja yang 6D. Kita lihat lagi mana angka yang terkecil. Di sini sama-sama 6D, sama ada 6E. Jadi bebas memilih yang mana. Di sini saya ambil yang 6D. 6D berada di F. F terhubung ke C, D, E, G. C, D, E tadi sudah diselesaikan, berarti F ke G. F ke G 3 ditambah 6, 9. Lebih kecil yang ini, berarti kita turunkan aja 6E. Berarti di sini
tinggal 6E dan di vertex G. Jadi rute terpendeknya adalah G, ini dari E dari B dari A. Jadi rute terpendek A, B ke E dan ke G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi teograf, yaitu tentang lintasan terpendek dengan metode algoritma Flight-Warshall. Baiklah, di sini terdapat sebuah graf yang dimulai dari A, B, C, D, E, F, dan G. Baiklah, di sini diketahui K yaitu dimulai dari 0 sampai banyaknya vertex, yaitu di sini kita mempunyai 7 vertex. Berarti di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Terus yaitu I. I ini merupakan banyaknya vertex dengan dimana vertex yang kita gunakannya itu dimulai dari A, berarti kita tulis di sini A, B, C, D, E, F, G. Begitu juga dengan J, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini kita menggunakan matriks X pangkat K. Matriks hubung graf di mana K sama dengan 0, yaitu X pangkat 0. Di sini kita membuat matriks dengan vertexnya yaitu A, B, C, D, E, F, G. Di sini kolomnya A, B, C, D, E, F, G. Setiap sisi graf yang kita gunakan ini mempunyai nilai. Nilai ini digunakan untuk mengisi matriks di X0 ini. Baiklah kita lihat dari A0. Baiklah kita lihat dari baris A kolom A, yaitu A menuju A itu 0, dimana setiap vertex menuju ke diri sendiri yaitu 0. Di sini A ke A 0, B ke B 0, C ke C 0, D ke D 0, E ke E 0, F ke F itu 0, G dan G ke G itu 0. Nah, sehingga diagonal dalam matriks ini yaitu bernilai 0. Baru kita isi bagian yang lainnya. Di sini A ke B nilainya 2, A ke C 4, A ke D tidak terhubung sehingga di sini kita tulis infinity. A ke E infinity, A ke F infinity, A ke G infinity. Baik itu juga B. B ke A 2, B ke B di sini kan sudah tulis 0, terus B ke C 1, B ke D 3, B ke F 2, B ke B ke E 2, B ke F infinity, B ke G infinity. Kita lihat dari grafnya untuk menulis nilai yang ada pada matriks di sini. C ke A 4, C ke B 1, C ke D 1, C ke E infinity, C ke F 4, C ke G infinity. Terus selanjutnya D ke A infinity, D ke B 3, D ke C 1, D ke E 1, D ke F 2, D ke G 3. E ke A infinity, E ke B 2, E ke C infinity, E ke D 1, E ke F infinity, E ke G 2 bernilai 2. Terus F ke A infinity, F ke B infinity, F ke C nilainya 4, F ke D nilainya 2, F ke E infinity, terus F ke G nilainya 3.
Terus untuk G ke A itu infinity, G ke B juga infinity, G ke C juga infinity, G ke D bernilai 2, G ke E bernilai 2 juga, G ke F bernilai 3. Terus untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 1, yaitu dengan X pangkat 1, di sini kita lihat, berarti kalau K-nya 1, berarti dia kolom 1 baris 1. Dan jangan lupa juga diagonalnya kita tulis sama dengan 0. Di sini untuk mencari lintasan terpendeknya, kita menggunakan rumus X dengan I, J, terus X-nya berbanding dengan XIK ditambah XKJ. Ini kita tulislah X0, dimana sini yang kolomnya yang kosong kita isi. Sini yang kosong itu BC, BD, BE, BF, BG. Untuk kolom C, CB, CD, CE, CF, CG, dan juga seterusnya yang kosong ntar kita isi. Tapi di sini setelah saya isi, tapi saya akan mengasih tahu bagaimana caranya untuk mengisi matriks ini, yaitu dengan caranya seperti di samping ini. Kita lihat pada B ke C nilainya yang kita lihat pada X0. Di sini BC-nya, B ke C-nya nilainya 1. Sini B ke A pada X0-nya 2. Di sini juga A ke C-nya bernilai 4. Berarti 2 tambah 4, 6 lebih besar daripada 1. Kita mencari yang paling kecil nilainya yang kita letakkan di dalam matriks ini, yaitu bernilai 1. Terus yang kedua, BD 3 pada K sama dengan 0 sini. BD-nya 3, di sini BA-nya 2, AD-nya infinity, sehingga sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Jadi ini kita tulis 3. Untuk E-nya di sini kita lihat bernilai 2. B ke E-nya bernilai 2, B ke A-nya bernilai 2, A ke E-nya bernilai infinity, sehingga 2 lebih kecil daripada 2 tambah infinity. Ini kita tulis 2. Terus B ke F-nya infinity, B ke A-nya 2, A ke F-nya infinity, sehingga 2 tambah infinity lebih besar daripada infinity. Ini kita tulis infinity. Sini yang G-nya infinity, B ke G infinity, B ke A nilainya 2, terus A ke G nilainya infinity, sehingga 2 tambah infinity lebih besar pada infinity. Begitu juga untuk mencari matriks sisa yang lainnya menggunakan cara yang seperti ini juga. Terus selanjutnya untuk K sama dengan 2, kita melihat pada matriks di K1. Sehingga rumus yang kita gunakan di sini sama, cuman kita tinggal mengganti ininya sesuai dengan K-nya sesuai dengan yang diketahui. Di sini K-nya sama dengan 2, berarti baris 2 dan kolom 2. Berarti di sini kita menggunakan yang K-nya yang B. Jangan lupa diagonalnya 0. Sama seperti sebelumnya, mencari bagian matriks yang kosong itu menggunakan rumus yang seperti tadi. Tinggal diganti rumusnya saja. Tinggal diganti bagian yang K-nya saja di sini.
kita mencari yang baris A. Sini A, C-nya 4. Sini A, C-nya 4. A, B-nya 2. B, C-nya 1. Sehingga 4 lebih besar daripada 2 tambah 1. Sini kita tulis 3. Sini juga kita lihat A, D-nya infinity. A, B-nya 2. B, D-nya 3, sehingga infinity lebih besar daripada 2 tambah 3, kita tulis sini 5. Terus di sini kita lihat A ke E-nya nilainya infinity. Terus AB-nya 2. Terus BF-nya infinity. 2 tambah infinity lebih besar daripada infinity. Terus yang terakhir A ke G-nya itu nilainya infinity. Terus di sini 2, A, B-nya 2, terus ditambah B, G-nya infinity, sehingga 2 tambah infinity lebih besar daripada infinity. Itu juga untuk mencari sisa nilai dari matriks yang lain. Begitu juga untuk K3, sama seperti sebelumnya, tinggal kita ganti K-nya sama dengan baris ketiga atau kolom ketiga. Di sini baris ketiganya, kolom ketiganya yaitu C, berarti kita ganti di sini C. Jangan lupa juga diagonal matriksnya itu isi dengan 0. Sini sudah terlihat cara mencarinya, ya sama seperti yang tadi. Untuk K4-nya juga sama, tinggal diganti K-nya aja, yaitu di sini kan baris dan kolomnya D, berarti kita ganti di sini D. Untuk K5 juga sama. Untuk K6 juga ini dapat dilihat. Terus juga ini untuk K7-nya. Sehingga kita dapat nilai lintasan terpendek dari graf yang kita kerjakannya itu ini. Berarti lintasan terpendek dari A ke B itu 2. Terus A ke C itu 3, A ke D itu 4, A ke E itu 4, A ke F itu 6, A ke G juga 6. Di mana baris A dan kolom A itu tetap dengan menggunakan rumus ini. Perbandingan rumus ini. Dan hasil terkecil yang kita masukkan ke dalam matriks. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.